wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Para ummahat dan ibu-ibu sekalian, majelis taklim Masjid Baitur Rahman, azanillahu wa iyyakunna ajma'inna. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa, kesalahan dan khilafan yang kita perbuat. Semoga Allah membaguskan amal soleh kita. Semoga Allah merezekikan husnul khotimah di akhir hidup kita. Dan semoga insya Allah kita semua bukan hanya dimudahkan dan diizinkan Allah berkumpul di tempat terbaik di komplek ini, di rumahnya yang mulia ini, tapi di akhirat kelak kita semua dikumpulkan di tempat terbaik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya menyambut dan memuliakan bulan Zulhijjah, kami telah membuat sebuah tulisan, dan tulisan ini insya Allah kami share dalam bentuk buku, ya di share dalam bentuk PDF secara online. Nanti kami share dan mudah-mudahan bisa juga tershare sampai ke ibu-ibu semuanya. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa poin-poin penting yang kami tuliskan itu, yang berjudul meraih kemuliaan dan keberkahan bulan Zulhijjah. Kenapa harus kita bahas ibu sekalian di awal-awal? Sebab keutamaan bulan Zulhijjah itu penekanannya lebih spesifik di 10 hari pertama. Karenanya sebelum kita masuk di awal-awal Zulhijjah atau di tanggal 1 Zulhijjah, kita sudah harus membekali diri dengan ilmu tentang keutamaannya dan amalan apa saja yang disunnahkan untuk dilakukan dan diperbanyak di 10 hari pertama Zulhijjah secara khusus. Karena itulah ibu sekalian kita akan membicarakannya sekarang. Sebab sekarang ini sudah tanggal 24 Zulqa'dah. Artinya kalau ada 30 Zulqa'dah berarti 6 hari lagi. 6 hari lagi kita akan masuk Zulhijjah. Baik, karenanya ibu sekalian beberapa hal akan kita bicarakan. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan ini, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah itu termasuk bulan-bulan haram. Setidaknya mengingatkan kita firman Allah ibu sekalian, surat At-Taubah, ya surat At-Taubah ayat yang ke-38, ya surat At-Taubah ayat 38. Nah, di surat At-Taubah ayat 38 Allah berfirman, Inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya begitu firman Allah surat At-Taubah ayat 38, yang artinya inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf 36 ya. Ya mohon maaf. Ya. Surat At-Taubah 36 Allah mengatakan inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra. Sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan.
fi kitabillah, 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ditetapkan ketika hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan ada 12 bulan dalam satu tahun. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu Allah memilih ada 4 bulan haram. Dari 4 bulan haram ini disebutkan oleh Nabi, salah satu mutataliyah, ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini 3 bulan haram berturut-turut, dan ada yang terpisah, yaitu Rajab. Inilah 4 bulan haram, ibu sekalian. Maka Allah mengatakan zalikad dinul qayyim, ketetapan 4 bulan ini hanya terdapat di dalam agama yang lurus, agama yang benar, tidak terdapat pada agama yang lain, hanya terdapat pada Islam, ibu sekalian. 4 bulan ini, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Zalika dinul qayyim, terdapat di dalam agama yang lurus, agama yang benar, yaitu Islam. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat kezoliman terhadap diri kalian di 4 bulan tersebut. Para mufassir menjelaskan, larangan berbuat kezoliman itu berlaku di 12 bulan. Hanya saja lebih spesifik ditekankan di 4 bulan. Kenapa ibu sekalian? Berbuat kezoliman di 4 bulan haram ini berlipat ganda dosanya. Lalu apa yang mesti kita lakukan, ibu sekalian? Kebalikannya, yaitu kita muliakan bulan-bulan haram, kita sucikan bulan-bulan haram, dan kita jaga kehormatannya. Inilah yang diperintahkan Allah di surat Al-Maidah ayat 2. Di surat Al-Maidah ayat 2 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian nodai, jangan kalian kotori, jangan kalian rusak kehormatan syiar-syiar Allah, dan jangan pula kalian nodai, kalian kotori, kalian rusak kesucian, kemuliaan, kehormatan bulan-bulan haram. Berarti bulan-bulan haram itu adalah bulan kita meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di bulan Zulqa'dah ini, ibu sekalian, kita tingkatkan kualitas takwa kita. Di bulan Zulhijjah kita tingkatkan kualitas takwa. Di bulan Muharram kita tingkatkan kualitas takwa. Dan kemudian di bulan-bulan lainnya kita implementasikan takwa dalam kehidupan kita dengan istiqomah. Nah, ibu sekalian, kita akan menspesifikkan pembahasan tentang bagaimana kita menyambut bulan Zulhijjah, memuliakannya dan memaksimalkan hari-harinya, khususnya 10 hari pertama. Karena ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi 10 hari pertama Zulhijjah di dalam surat Al-Fajr, wal ashr walayalin asyr. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ibu sekalian, demi hari-hari yang 10. Wal fajr walayalin asyr. Demi hari-hari yang 10. Yang dimaksudkan demi hari-hari yang 10 ini, ibu sekalian, adalah 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan sumpah Allah wal fajar walayalin asyr itu adalah 10 hari terakhir Ramadan dan 10 hari pertama Zulhijjah. Manakah yang lebih agung dan lebih mulia?
antara 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Ditinjau dari malamnya, maka 10 hari terakhir Ramadan adalah 10 hari terbaik dari semua malam yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Ditinjau dari waktu malam, maka 10 hari terakhir Ramadan adalah 10 hari terbaik dari semua hari-hari, khususnya malam-malam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ditinjau dari siangnya, maka 10 hari pertama Zulhijjah adalah 10 hari terbaik atau 10 siang terbaik dari semua siang, dari semua hari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 10 hari pertama Zulhijjah lebih utama dari semua hari-hari ditinjau dari waktu siang, dan 10 terakhir Ramadan adalah 10 hari terbaik dari semua hari yang diciptakan oleh Allah ditinjau dari waktu malam. Bisa dibedakan ibu sekalian? Kemudian ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kesempurnaan ajaran Islam dan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ajaran Islam, ajaran yang mulia ini. Ya. Nah, ini menjelaskan tentang keutamaan bulan Zulhijjah, ibu sekalian. Baik, mari kita sebutkan beberapa amalan-amalan yang disunnahkan atau dianjurkan untuk kita perbanyak mengerjakannya di bulan Zulhijjah, khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adapun amalan-amalan yang disunnahkan ibu sekalian, yang pertama adalah secara umum disunnahkan untuk melakukan amal soleh apapun. Disunnahkan untuk melakukan amal soleh apapun, baik amal soleh itu berupa ibadah, berupa majelis taklim, sedekah, atau amal soleh apa saja, itu seutama-utamanya kita laksanakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Karena ketika Rasulullah SAW menyabdakan, dan itu menjelaskan tentang keumuman daripada amal soleh. Kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallah min hadzal ayyam. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakannya lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. Di 10 hari ini yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga ibu sekalian, amal soleh apapun yang kita kerjakan di luar bulan Zulhijjah akan terkalahkan dengan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Para sahabat kemudian terheran-heran mendengarkan ini, karena Rasul mengatakan amal soleh apa saja kalau dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah, maka amal soleh itu sangat dicintai Allah melebihi amal soleh apapun yang dikerjakan di luar dari bulan Zulhijjah. Tapi ingat ibu, ini ditinjau dari siangnya. Ditinjau dari siangnya. Nah, akhirnya sahabat memberanikan diri bertanya, walal jihadu fisabilillah, karena sahabat itu sangat yakin juga berdasarkan hadis Nabi bahwa amalan tertinggi dalam Islam itu jihad. Jihad di jalan
Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka berpikir, amal soleh apapun bisa mengalahkan amal soleh yang lain. Kalau amal soleh itu dikerjakan di bulan Zulhijjah, lalu bagaimana seseorang yang berjihad di luar dari bulan Zulhijjah? Apakah dikalahkan keutamaan berjihad itu dengan amal soleh apapun di 10 hari pertama Zulhijjah? Apakah orang yang membaca Quran di 10 hari pertama Zulhijjah bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah? Apakah orang yang bersedekah di 10 hari pertama Zulhijjah bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad di luar dari bulan Zulhijjah? Karena menurut ilmunya para sahabat, tidak ada lagi amalan yang tertinggi dalam Islam ini selain jihad fisabilillah. Ya. Nah, akhirnya mereka bertanya kepada Rasul karena heran, walal jihadu fisabilillah, apakah amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah itu mengalahkan kedudukan orang yang berjihad di jalan Allah? Rasul mengatakan, walal jihadu fisabilillah, iya, amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah. Illa, tapi ada kecualinya. Illa kharaja ar-rajulu binafsihi wa malihi walam ya'ud minhu bidzalika syai'. Kecuali dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dirinya, lalu tidak ada yang kembali kepada keluarganya kecuali berita dia telah syahid. Ya. Hartanya tidak kembali, jiwanya juga tidak selamat, gugur sebagai syahid di medan jihad. Hanya itu yang bisa mengalahkan pahala amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau pergi berjihad di luar dari bulan Zulhijjah tapi masih selamat pulangnya, masih dikalah pahalanya dengan kita buat amal soleh seperti bermajelis ilmu. Masih kalah keutamaan orang yang berjihad dan pulang selamat. Yang mengalahkan pahala amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah adalah orang yang berjihad, harta dan dirinya dibawa, dan kemudian yang sampai ke rumahnya hanya berita dia telah syahid. Itu yang bisa mengalahkan pahala amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, apalagi kalau kemudian dia pergi berhaji, ibu sekalian, tapi nanti kita sebutkan salah satu amalan. Apalagi kalau dia bisa berhaji di bulan Zulhijjah. Kenapa ibu sekalian? Karena umroh dan haji itu adalah jihad fisabilillah tanpa perang. Ya, kata Rasulullah, haji dan umroh itu adalah jihad tanpa peperangan. Ya, jadi pahalanya bisa berlipat ganda ibu sekalian. Luar biasa, dan itu adalah amal soleh yang terbaik. Baik. Jadi amal soleh apapun. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu syaratnya dua ibu sekalian. Syaratnya dua untuk disebut sebagai amal soleh. Pertama, antakuna niyatuka khalisatan lillah. Harus niatnya benar karena Allah. Ini syarat pertama. Syarat pertama untuk suatu amalan terkategori amal soleh, niatnya harus benar karena Allah. Yang kedua ayyakunal amalu muwafaqan bima jaa bihi ar-rasul. Perbuatannya atau amalannya atau tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Rasul dan tidak bertentangan dengannya. Itu saja syaratnya. Kalau niatnya karena Allah, sesuai petunjuk Rasul, tidak bertentangan ajaran Rasul, itu amal soleh. Baik yang sifatnya mahdo atau gairu mahdo. Baik yang sifatnya mahdo atau gairu mahdo. Yang sifatnya mahdo itu maksudnya hubungan penghambaan langsung seorang hamba kepada Allah, itu mahdo namanya. Seperti sholat, puasa, ya, kemudian haji, umroh, itu namanya ibadah mahdo. Syaratnya niatnya karena Allah dan caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul, ajaran Rasul. Ada ibadah gairu mahdo yang juga bisa disebut amal soleh.
niatnya karena Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Kalau mahdo sesuai dengan petunjuk Rasul, kalau gairu mahdo tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Artinya untuk ibadah mahdo jangan lakukan amalan apapun sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu ibadah mahdo. Tidak boleh berkreativitas, berinovasi dalam ibadah, khususnya ibadah mahdo. Jangan dibuat-buat kalau ibadah mahdo, jangan ditambah-tambah. Harus ada dasarnya, ada dalilnya baru boleh kita kerjakan. Nabi mengatakan, "Ma min amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan satu amalan, yaitu amalan mahdo, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, tertolak, tidak diterima. Itu kalau ibadah mahdo. Tapi kalau ibadah gairu mahdo, syaratnya dua. Niatnya karena Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Artinya ibadah gairu mahdo silakan berkreativitas dan berinovasi selama tidak ada dalil yang melarangnya. Apa itu ibadah gairu mahdo? Suatu perbuatan yang terhukumi ibadah ketika manusia berinteraksi dengan manusia. Ketika manusia berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan, ketika manusia berinteraksi dengan binatang, dan ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan, itu adalah ibadah gairu mahdo ketika diniatkan karena Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Jadi membersihkan rumah ibu sekalian itu ibadah gairu mahdo. Terserah mau menata kursinya di mana, kulkasnya di mana, nggak apa-apa, nggak ada larangan ibu sekalian. Ya, tidak ada larangan mau menata kursinya di mana, mejanya di mana, kulkasnya di mana, bentuk kursinya seperti apa, jenis kursinya kayu jati, kayu biasa atau sofa, ya silakan saja karena dia gairu mahdo. Tidak perlu cari dalil yang memerintahkan. Ibu kok pakai kursi rotan, mana dalilnya dalam Al-Quran atau hadisnya ibu harus menggunakan kursi rotan untuk ruang tamu? Enggak usah cari dalilnya. Tapi ada enggak yang melarangnya? Kalau tidak ada, lakukan saja, silakan berinovasi. Tapi kalau ibu nanti bangun rumah, lalu kemudian bangun WC-nya, maka jangan sampai klosetnya itu baik duduk atau jongkok menghadap kiblat, karena adalah larangan. Tapi Pak Ustadz sudah terlanjur, yang bangun tidak ngerti dan yang membangun juga lupa menyampaikan. Tidak mengapa, asalkan sudah ada dinding-dinding yang menutupnya. Beda kalau kemudian di area terbuka, misalnya di suatu hutan atau kemudian di suatu padang rumput, misalnya kebelet, misalnya karena suatu acara, suatu kegiatan ibu sekalian, jauh dari pemukiman, jauh dari masjid untuk singgah istirahat, akhirnya turun tuh ya di hutan-hutan misalnya, maka jangan sampai menghadap kiblat sebab tidak ada dinding-dinding yang menutupinya. Tapi sebaiknya di awal pembangunan sudah dirancang, kecuali kalau sudah terjadi, nggak usah dibongkar ibu sekalian. Yang penting kan di rumah umumnya pasti ada dinding-dinding ya yang menutupnya. Ya, beda dengan zaman dahulu ibu sekalian. Zaman dahulu kadang cukup kain-kain, itu nggak cukup sebab harus tertutup atas dan kiri kanan. Ya supaya jangan sampai melihat langsung langit. Nah kalau dulu cuma ditutup, cuma di dinding saja ibu sekalian, tapi atapnya tetap langit, maka itu nggak boleh menghadap kiblat. Yang nggak boleh menghadap kiblat. Tapi kalau sudah tertutup dan kemudian sudah terbangun, tidak usah dibongkar, nggak apa-apa ibu sekalian. Jelas ya? Nah, jadi ibu sekalian itu gairu mahdo. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain, kita memuliakan tamu, nah itu bagian daripada gairu mahdo ibu sekalian. Terserah mau memuliakan tamu dengan makanan, dengan minuman, jenisnya apa, mereknya apa, silakan saja, itu gairu mahdo. Yang penting niat kita memuliakan tamu karena Allah dan tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Kita muliakan dengan khomar, nah ini haram karena bertentangan dengan ajaran Rasul.
Kita muliakan tamu, tapi di dalam pertemuan kita undang dia atau dia datang ke kita hanya untuk bergibah, nggak boleh, sebab bertentangan dengan ajaran Rasul. Baik. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amalan yang pertama ya. Amalan yang pertama adalah melakukan amal soleh, memaksimalkan amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Amalan soleh apapun. Ya, amalan soleh apapun, baik mahdo ataupun gairu mahdo. Contohnya sangat banyak sehingga saya tidak menyebutkan satu demi satu atau mengkerucutkan contoh-contohnya. Sebab syaratnya cukup niatnya karena Allah dan sesuai petunjuk Rasul kalau ibadah mahdo, dan apabila ibadah gairu mahdo tidak bertentangan dengan ajaran Rasul. Selesai, titik. Jadi ibu pelihara kucing juga termasuk ibadah gairu mahdo ketika diniatkan memang karena Allah, bukan sekedar hobi. Dia adalah makhluk Allah, kita ya hobi juga sih, tapi memang kita memeliharanya lebih karena kita menyenanginya, dan karena Allah memerintahkan kita untuk kemudian berkasih sayang dengan makhluknya, maka kemudian kita niatkan mengurusnya, memelihara kucing itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tidak bertentangan ajaran Rasul. Kucingnya mau diberikan pakaian, ya silakan saja ibu sekalian. Kandangnya terbuat dari kayu jati, ya silahkan, terserah saja gitu. Yang penting kita pelihara, kata Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang dengan makhluk Allah, Allah akan menyayanginya. Ya, ambillah pelajaran, seorang wanita pelacur memberi minum kepada seekor anjing, diampunkan dosanya. Nah, ibu tiap hari itu kasih minum kucing, masya Allah, pahalanya besar. Tiap hari memberi makan, mengurus kotorannya dan seterusnya, memandikannya, maka niatkan semuanya karena Allah, sehingga ibu termasuk yang mendapatkan ibadah ghairu mahdhah. Baik, kemudian ibu sekalian, disunnahkan berpuasa 9 hari. Ini adalah amalan yang lebih spesifik. Amalan yang lebih spesifik. Kalau tadi amal solehnya umum, sekarang amal soleh dispesifikkan sedikit, yaitu disunahkan berpuasa 9 hari di 9 hari pertama Zulhijjah. Ya, karena tanggal 10 nggak boleh puasa ibu sekalian, haram. Ya, nggak boleh berpuasa di tanggal 10. Jadi kita berpuasanya 9 hari. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita mampu lakukan 9 hari. Tidak mampu Ustaz 9 hari, ya udah lakukan 8 hari. Nggak bisa juga 7 hari. Ya pokoknya banyakin aja berpuasa di 9 hari itu. Kalau mampunya 5, ya udah 5 hari. Kalau mampunya 3 hari, 3 hari. Intinya berpuasalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau mampu. Kalau tidak ya seberapa-berapanya saja. Ya bisa 6 hari, 6 hari. Bisa 5 hari, 5 hari silakan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dan puasa ini ibu sekalian punya keutamaan umum. Nah, di antara keutamaan umumnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kamu sehat. Berpuasalah kamu sehat kata Nabi. Sumu tasihu. Dan tasihu dalam bentuk fi'lul mudhari, artinya kesehatanmu langgeng. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Dan fi'lul mudhari yadullu ala amalin istimrarin fi zamanil an wa zamanil mukbil. Jadi fi'lul mudhari itu menunjukkan suatu aktivitas yang berlangsung dan berkesinambungan hari ini dan yang akan datang. Kata Nabi, tasihu, maka hari ini kalau kamu puasa kamu sehat, dan akan ada keberkahan dari puasa itu kamu sehat. Lagi besoknya, lusanya. Bagaimana kalau kita banyak puasa, maka insya Allah akan sehat tubuh kita ibu sekalian. Ya. Karena boleh jadi sejumlah penyakit-penyakit di dalam tubuh kita adalah karena tidak memberikan hak terbaik untuk tubuh. Banyak haknya tubuh ibu sekalian. Di antara haknya adalah Allah mengatakan surat Abasa 24, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, itu haknya tubuh. Berikan nutrisi terbaik. Haknya tubuh lagi mendapatkan istirahat.
Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan waktu malam untuk istirahat, waktu siang untuk bekerja. Maka jangan sampai malam jadi bekerja juga gitu, padahal malam untuk istirahat. Maksimalkanlah untuk istirahat. Nah, dalam kaitannya dengan makanan ibu sekalian, haknya tubuh juga adalah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu haknya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kalau sudah keroncongan betul perut kita ibu sekalian baru kita makan, itu sebenarnya kita sudah zalim pada diri kita. Dan jangan sampai makan sampai kekenyangan luar biasa ibu sekalian. Kenapa? Itu juga zalim. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit nantinya. Ya, kita kurang memberikan waktu terbaik untuk makan, atau kalau kita makan kita berlebih-lebihan. Makanya Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 31, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Jadi ibu sekalian, sebenarnya tidak ada pantangan untuk makanan ataupun minuman bagi tubuh kita selama tidak berlebih-lebihan. Ya, ibu boleh makan apa saja, penting jangan berlebihan, sekedar untuk melepaskan rindu sajalah. Ya, makan gorengan, kata dokter nggak boleh lagi ibu makan gorengan. Itu maknanya kurangi, sebab dalam diantara etikanya dokter ibu sekalian, seringkali pasien itu mengabaikan kesehatannya, melupakan kesehatannya, maka ditakut-takuti. Dan biasanya untuk pasien yang ditakut-takuti itu karena penyakitnya ringan. Makanya dokter itu mengatakan, wah ini berbahaya, ini penyakit bapak, ini penyakit ibu, ibu nggak boleh lagi makan ini. Itu etikanya, sebenarnya penyakit kita itu masih dalam kewajaran, terkontrol dan masih ringan. Cuman seringkali kalau dikatakan, oh penyakit bapak ini biasa, ini nggak apa-apa, ini itu biasa, kadang kita lepas kontrol makannya bu. Gorengannya harusnya 1-2 biji, makannya 1 piring. Nah, itulah yang menyebabkan nanti sejumlah gangguan. Nah, itu etika dokter. Tapi kalau penyakitnya parah bu, agak berat, barulah dokter mengatakan ini biasa, ini sudah bagus, ini sudah mengalamatkan kesembuhan. Padahal itu berat biasanya penyakitnya. Ya, supaya apa? Ibu tidak putus asa, ada optimis, ada harapan, ada peluang, ada semangat lagi. Ya, coba kalau penyakitnya berat dan dokter berterus terang, ibu kayaknya sudah nggak ada harapan ibu kalau ditinjau dari medis nih penyakit ibu nih. Ya. Nah, itu down ibu sekalian. Tapi dokter juga akan mengucapkan itu kalau memang sudah ilmu medisnya itu, prediksi medisnya hanya hidup beberapa hari ke depan saja. Itu biasanya pihak keluarganya yang dipanggil, bukan si pasiennya. Pihak keluarga yang dipanggil, disampaikan. Ya, ini seperti ini supaya siap secara mental. Dokter akan maksimal, tapi kalau kemampuan dokter ini sudah maksimal dan Allah belum beri kesembuhan, terimalah dia sebagai takdir Allah. Makanya pihak rumah sakit akan memanggil atau dokter mengundang keluarganya menyampaikan kondisi pasien. Baik. Nah, jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu haknya tubuh. Maka yang seringkali karena makan kita tidak terkontrol, maka kita disunnahkan untuk mengontrolnya dengan dipaksa kontrol. Dalam bentuk apa? Puasa, disyariatkan puasa. Puasa inilah ibu sekalian yang akan mengatur pencernaan di dalam perut kita, di dalam tubuh kita. Diatur, distabilkan lagi dengan puasa, direhatkan. Ibaratnya kalau laptop kita direfresh bu, disegarkan kembali. Atau ibaratnya ruangan rumah kita karena sudah jenuh dengan penataan yang itu terus, dirubah, rubah posisi gitu. Meja yang tadinya berada pada posisi kanan dipindahkan ke kiri. Kemudian kulkas didorong-dorong sedikit, dipindahkan posisinya. Untuk apa? Memunculkan suasana yang baru ibu sekalian. Tapi kalau sibuk terus, nah nggak akan pernah berubah rumahnya. Nah, ini bisa menyebabkan stres. Di tempat kerja stres, pulang ke rumah stres. Nah, demikian pula kalau makan minumnya tidak terkontrol, baru kemudian tidak banyak berpuasa juga. Nah, ini streslah pencernaannya ibu sekalian. Maka menyebabkanlah sejumlah penyakit. Maka ketika nanti ada penyakit gangguan,
Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa 79, wa ma asobaka min sayyi'ah famin nafsika. Musibah berupa keburukan yang menimpamu ada penyebabnya pada dirimu sendiri. Surat An-Nisa ayat 79. Maka sumu tasihu, kata Rasul. Ini keutamaan berpuasa secara umum. Keutamaan berpuasa yang lainnya ibu sekalian adalah Nabi mengatakan salasu da'awatin mustajabat. Da'watus shaim. Ada 3 doa yang pasti mustajab. Salah satunya da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Maka berpuasa ibu sekalian doanya mustajab. Doanya mustajab. Ini keutamaan umum. Lalu kemudian keutamaan yang lainnya adalah asyamu junnatum minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu akan menjadi perisai pada hari kiamat dari neraka. Puasa akan menjadi perisai bagi seseorang di akhirat nanti dari neraka, sebagaimana ketika berperang kita membutuhkan perisai untuk menahan serangan lawan. Maka demikian pula di akhirat kita butuh perisai untuk selamat dari neraka. Dan diantara perisai itu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, tidak tersentuh api neraka karena ada perisainya. Perisai itu adalah puasa ibu sekalian. Asyamu junnatin, ya, asyamu junnatun kajunnati ahadikum minal qital. Jadi dia adalah perisai bagi seorang mukmin dari api neraka seperti perisai seseorang ketika berperang. Kemudian ibu sekalian, Nabi mengatakan man shoma yauman fi sabilillah ya ba'adallahu wajahahu anin nar sab'ina kharifan. Ya man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu anin nar sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari aja dia berpuasa, tapi karena Allah dia niatkan, karena Allah dia berpuasa, maka Allah akan menjauhkan wajah orang yang berpuasa itu dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun ibu. Tapi ingat, jarak 500 tahun itu sudah terasa api neraka. Jadi kita butuh puasa banyak ibu sekalian supaya dijauhkan wajah kita. Satu hari saja kita berpuasa dijauhkan 70 tahun. Ya, satu hari kita berpuasa dijauhkan 70 tahun. Api neraka ibu sekalian, jarak 500 tahun sudah terasa panasnya. Sudah terasa panasnya. Ya. Baik. Nah, kemudian keutamaan yang lain adalah inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Nah, di surga ibu sekalian ada salah satu pintu yang bernama pintu Rayyan. Pintu Rayyan. Pintu itu khusus dilalui oleh orang-orang yang berpuasa. Setelah berkumpul orang-orang yang berpuasa, maka pintu ini akan terbuka. Lalu sesiapa yang istiqomah atau senang berpuasa di bulan di dunia, baik wajib atau sunnah, maka mereka diperintahkan untuk masuk melalui pintu Rayyan. Setelah mereka semua masuk, maka pintu itu tertutup dan tidak akan pernah terbuka lagi selama-lamanya. Ya. Itu pintu Rayyan. Jadi ibu sekalian, kita tidak tahu amal soleh manakah yang menjadi wasilah kita masuk surga. Lakukan saja amal soleh sebanyak-banyaknya. Mungkin kita masuk surga melalui pintu sedekah. Mungkin kita masuk surga melalui pintu jihad. Mungkin kita masuk surga melalui pintu puasa. Atau sebab yang lainnya. Ibu sekalian, pintu surga tidak satu, banyak. Tapi kita tidak tahu amal soleh yang mana yang akan membuka pintu surga. Seorang wanita ibu sekalian ternyata pintu kasih sayang di hatinya kepada makhluk Allah, Allah jadikan itu sebagai pintu dia masuk surga. Ada seorang Yahudi baru masuk Islam, belum sholat, baru ucapkan kalimat syahadat, lalu dia pergi berjihad, meninggal di medan jihad. Tapi kata Nabi, orang ini belum pernah bersujud sedikit pun sekalipun di hadapan Allah, tapi dia masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Karena dia masuk surga lewat pintu jihad, bukan pintu sholat.
bukan pintu sholat. Dia belum pernah sholat, Bu. Seorang rahib Yahudi, ya, masuk Islam di waktu menjelang perang Uhud. Begitu dia masuk Islam, ternyata ada pengumuman jihad ke perang Uhud. Maka dia ikut berjihad, meninggal dia di medan Uhud. Belum sujud, ya, belum merasakan sholat seperti apa, baru bersyahadat ikut berperang, meninggal di medan Uhud. Dan itulah yang menjadi pintu surga baginya. Jadi ibu sekalian, kita nggak tahu apakah kita masuk surga karena pintu ilmu. Kita nggak tahu ibu sekalian. Intinya lakukanlah amal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, itu keutamaan umumnya. Maka keutamaan khususnya ibu sekalian adalah bahwa tadi Nabi mengatakan amal soleh apapun kalau dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah itu lebih dicintai Allah dibandingkan amal soleh apapun yang dikerjakan di luar dari bulan Zulhijjah. Maka berarti bahwa apabila kita melakukan amal soleh, yaitu ibadah puasa di 9 hari pertama Zulhijjah, maka itu adalah amal soleh yang sangat dicintai Allah melebihi amal soleh apapun di luar bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena begitu kita berpuasa ibu sekalian, doa kita mustajab. Begitu kita berpuasa, zikir kita, ibadah kita dilipat gandakan. Karena ada rasa lelah, rasa capek, rasa payah karena sedang berpuasa. Sementara al-ajru ala qadri masyaqi, semakin kita merasakan kepayahan namun tetap beribadah, pahalanya semakin berlipat ganda. Ya, sebab kalau berpuasa umumnya ada rasa berat ibu sekalian. Begitu tetap kita paksakan untuk ibadah, maka pahalanya berlipat ganda. Makanya ibadah puasa ini ibadah yang sangat utama dan mulia untuk kita lakukan di bulan Zulhijjah. Maka niatkan ibu sekalian, semoga semua sehat walafiat, ya, kita bisa berpuasa 9 hari ibu sekalian, ya, 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah ibu sekalian, lebih spesifik lagi adalah puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah, yaitu puasa ketika kaum muslimin wukuf di Arafah, atau ketika kita berada pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah ini lebih spesifik lagi ibu sekalian. Ketika kaum muslimin yang berhaji menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah, nah kita disunnahkan untuk berpuasa di hari kaum muslimin wukuf di Arafah bagi yang tidak menjalankan ibadah haji. Ya, puasa Arafah. Dan puasa Arafah ibu sekalian 1 hari. Jadi kalau ternyata memang kita berat berpuasa 9 hari, 8 hari juga berat, 7 hari juga berat, 6 hari juga berat, oke lah kalau gitu. Jangan sampai tidak berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, atau puasa ketika kaum muslimin wukuf di Arafah. Berjuanglah untuk bisa berpuasa walau hanya 1 hari, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Karena kata Nabi SAW, "Shaumu yaumi Arafah, shaumu yaumi Arafah, mukaffiratuz dzunub sanatain." Puasa di hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. As-sana al-madiyah wasana al-muqbilah. 2 tahun dosa yang dihapuskan, yaitu dosa setahun yang telah berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Kita belum lagi tahu rezeki kita apakah masih hidup besok, sudah dapatkan jaminan diampunkan dosanya ibu sekalian. Terus gimana kalau kita meninggal dunia belum sampai setahun, pahalanya akan menjadi sebab digugurkan dosa kita setahun lagi yang sebelumnya. Jadi setahun yang lalu dihapuskan, kita ditakdirkan meninggal, setahun jaminan atau tambahan nikmat setahun dosa kita diampuni ke depan, itu menjadi pengampunan untuk dosa setahun lagi ke belakang. Jadi luar biasa ibu sekalian, 2 tahun bonus dari Allah dosa kita diampunkan. Nah karena itulah kemudian kita bersungguh-sungguh jaga puasa Arafah, sebarkan ya informasi puasa Arafah kepada keluarga kita, sahabat kita. Ya jangan sampai kita tidak, seperti perhatian kita terhadap bulan Ramadan lah, bangunkan keluarga semuanya untuk puasa hari Arafah.
Kalau perlu sampaikan ke anak-anaknya, ibu tidak masak besok karena besok puasa Arafah. Ya, supaya anak-anaknya juga ikut berpuasa. Anak yang belum balik kasih hadiah. Kalau bisa berpuasa setengah hari aja. Setengah hari dapat hadiah ibu sekalian. Berikan motivasi, semangat mereka untuk mau menjalankan ibadah supaya terbiasa. Nah, kemudian ibu sekalian, di bulan Zulhijjah disyariatkan untuk menjalankan ibadah haji dan sekaligus juga umroh. Ya, kalau ibadah umroh dia tidak terbatas hanya di bulan Zulhijjah, boleh di bulan-bulan yang lain, kapanpun kalau ibadah umroh. Tapi ibadah haji hanya sekali setahun. Ya, kalau ibadah umroh ibu sekalian, kita berangkat umroh. Biasanya 4 hari di Mekah rata-rata. Kalau jatahnya 9 hari paket ibadah umrohnya atau paket perjalanan safar umrohnya 9 hari. Dan biasanya 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Selebihnya 2 hari perjalanan bolak-balik. Nah, biasanya 4 hari ibadah umroh itu ibu sekalian. Hari pertama di Mekah umroh, biasanya hari ketiga atau hari keempat sebelum menuju ke Madinah atau menuju ke Jeddah, itu dilakukan umroh lagi. Ya, travel memfasilitasi 2 kali umroh selama di Mekah. Ya, umroh pertama adalah diniatkan untuk dirinya bagi yang belum menjalankan umroh. Niat kedua boleh dibadalin siapa gitu. Ya, dibadalin keluarganya yang sudah meninggal atau keluarganya yang sedang uzur. Karena ibadah haji dan umroh ini Bu sama-sama wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 97. Surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Dan haknya Allah dan kewajiban bagi manusia, hak Allah dan kewajiban bagi manusia. Ya, hak Allah dan kewajiban bagi manusia untuk menjalankan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan. Jadi haknya Allah Bu, dan kewajiban manusia itu dalil untuk haji. Adapun umroh, watimul hajja wal umrata lillah, itu firmannya surat Al-Baqarah ya ayat yang ke-196. Tadi surat Al-Imran ayat 97 lebih spesifik tentang haji. Sedangkan sekarang ini haji dan umroh dasarnya surat Al-Baqarah ayat 196. Watimul hajja wal umrata lillah. Nah, bentuk perintah di sini adalah wajib sebab al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Allah berfirman, watimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Tunaikanlah haji dan umroh karena Allah. Cuman kalau orang berhaji insya Allah umroh. Ya, kalau orang berhaji insya Allah umroh. Ya, makanya di surat Al-Imran tadi 97 hanya disebut haji saja. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji saja karena haji itu juga sudah sekaligus umroh. Begitu kita berniat haji dan berangkat ke tanah suci, sudah pasti kita akan melaksanakan umroh ibu sekalian. Ya, ya biasanya kita tamattu kalau Indonesia ya, kita jalankan umroh dulu, kemudian tahallul, setelah itu tunggu tanggal 8 Zulhijjah. Begitu 8 Zulhijjah hari Tarwih kita sudah mulai berangkat menuju ke Mina. Ya, untuk kemudian mabit di sana. Nah, kalau kemudian kita sudah tamattu tadi ibu sekalian, mikotnya kita itu adalah hotel-hotel kita sekarang. Mikotnya kita nggak perlu lagi ke Tan'im. Tapi kalau begitu umroh pertama tamat, yang pertama harus ke mikot terdekat. Apakah kemudian di Yalamlam ataukah di Jeddah, kita sudah ambil mikot di situ. Mikot untuk umroh dulu. Umroh sampai selesai umrohnya tahallul. Nah, kita pulang ke maktab kita atau ke hotel, kita istirahat. Tunggu tanggal 8
Zulhijjah. Begitu tanggal 8 diumumkan, tanggal 8 Zulhijjah busnya akan menjemput kita jam 10 misalnya. Nah, sebelum kita naik bus, kita sudah mulai sholat mandi-mandi, bersih-bersih, kemudian sholat sunnah, lalu pakaian ihram dan niat untuk haji. Mikot kita adalah di maktab kita. Mikot kita adalah di hotel kita. Setelah itu kita naik bus. Biasanya kalau terlalu ramai, jamaah Indonesia langsung dibawa ke Arafah. Dibawa ke Arafah, tidak mabit ke Mina, karena kan ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan. Nah, biasanya ibu sekalian ada yang tidak ke Mina dulu, kan langsung ke Arafah. Kenapa? Karena memang tidak menjadi rukun ibu sekalian, langsung ke Arafah. Tapi kalau mau yang sempurna, maka harus mabit di Mina. Harus mabit di Mina, berjalan kaki atau naik kendaraan di Mina, di sana mabit. Lalu sampai setelah subuh berjalan menuju ke kemana? Bukit Arafah, ke Arafah. Tapi sholat zuhur di sana di Arafah jamak zuhur dengan asar, di Qasar, jamak dan di Qasar sekaligus. Waktu Arafah, waktu wukuf di Arafah dimulai dari ba'da zuhur, itu mulai wukufnya sampai menjelang maghrib. Nah, kita usahakan sholat maghribnya di Musdalifah. Sholat maghrib di Musdalifah di jamak antara maghrib dan isya, dan di isyanya di Qasar. Nah, jadi menjelang maghrib kita berjalan lagi menuju ke Musdalifah, mabit di sana. Sekaligus nanti di Musdalifah kita kumpulkan kerikil-kerikil ibu sekalian. Kumpulkan kerikil, tapi biasanya jamaah Indonesia udah dibungkusin batu, udah disiapkan bu. Nggak usah lagi kita bungkus-bungkus, nggak usah lagi cari-cari, karena kita harus bawa ya sekitar 71 biji batu. Nah, itu biasanya udah disiapkan, udah dibungkus-bungkusin. Nah, gitulah agendanya ibu sekalian. Sampai tanggal 10 Zulhijjah kita melakukan lempar jumrah. Ya, lempar jumrah. Ya, jumrah apa? Jumrah al-Aqabah. Nah, kita melempar ibu sekalian 3 kali, dan setiap lemparan 7 kali 7 kerikil atau 7 batu. Ya, 7 batu. Dan waktu melemparnya itu di waktu duha. Mulai dari waktu duha. Nah, setelah kita melempar itu sudah boleh tahallul. Tapi tahallulnya masih tahallul kecil. Ya, masih tahallul kecil. Masih tidak dibenarkan untuk berhubungan suami istri. Walaupun yang lain sudah dibolehkan, tapi tidak dibenarkan melakukan hubungan suami istri. Sudah boleh tahallul di situ. Nah, setelah lempar jumrah, ya itu di hari 10. Nah, pada saat itu ibu sekalian kita langsung ke Mekah lagi untuk melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul. Nah, di situ disebut tahallul yang kedua. Tahallul kedua inilah baru halal semuanya. Nah, dari situ kita menuju lagi ibu sekalian, yang menuju lagi ke Mina. Ya, di Mina kita bermalam lagi untuk melakukan lempar jumroh di tanggal 11, 12 dan 13. Dan waktu lemparnya itu ba'da zuhur. Ya, di tanggal 11, 12 dan 13. Cuman karena kemudian banyaknya manusia, nanti banyak keringanan-keringanan. Karena kita mau ikuti yang sempurna terkadang sulit ibu sekalian, makanya banyak keringanan-keringanan. Seperti misalnya mabitnya di Musdalifah itu harusnya ibu sekalian kita sholat subuh di Musdalifah baru melakukan perjalanan ke Arafah. Tapi karena kemudian banyaknya manusia, tidak sampai subuh terkadang. Yang penting sudah lewat tengah malam. Udah lewat tengah malam jam 1, wah, mungkin jamaah Indonesia udah di luar tuh, di bawah. Gak apa-apa ibu sekalian. Kalau mau sunnahnya sampai subuh kita di Musdalifah untuk kemudian di tanggal ya mulai dari di Minanya dan di Musdalifahnya ibu sekalian. Tapi begitulah, karena kondisi-kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk kita lakukan sempurna, paling tidak mendekati yang sempurna ibu sekalian. Bahkan harusnya kita melempar jumroh harusnya pada zuhur mulainya untuk tanggal 11-12, tapi karena banyaknya manusia dibuat jadwal, ada yang pagi, ada yang tidak mengapa, karena darurat. Kalau mau ikuti sunnahnya 11, 12, 13 itu melempar jumrohnya pada zuhur. Ya, pada zuhur. Nanti kecuali di 10 Zulhijjah itu baru yang tadi saya katakan Jumratul Aqabah, yaitu jam 8 pagi pada duha atau di waktu duha. Ya, nanti di tanggal 11, 12, 13 baru 3 jumroh yang dilempar.
ya, jamarat. Mulai dari ula, usta dan aqabah. Tanggal 10 Zulhijjah aqabah saja, Bu. Ya, nanti 11, 12, 13 baru ula, usta dan aqabah. Gitu. Ketika melempar jumratul ula dan jumratul usta disunahkan berdoa. Setelah itu menghadap kiblat. Cara tahu kiblat, lihat menara. Ya, menara jam gitu ya. Menara yang ada jam itu kelihatan dari jamarat, dari tempat melempar jumrah. Nah, kita menghadap ke sana baru berdoa. Untuk jumrah ula dan jumrah wusta. Adapun jumrah aqabah di tanggal 11, 12, 13 enggak disunahkan berdoa. Setelah melempar jumrah jangan berdoa untuk melempar jumrah aqabah gitu. Jelas, Bu ya? Ala kulli hal kita lakukan, Ibu sekalian, sehingga pelaksanaan ibadah haji itu sebenarnya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Boleh sampai tanggal 12 Zulhijjah saja, Ibu sekalian. Boleh, karena rukunnya sudah tuntas. Cuma kalau kita mau bahasakan tadi sempurna sampai tanggal 13. Cuma terkadang karena jumlah manusia, ada kalanya di 12 Zulhijjah sudah dipulangkan sebagian jamaah kaum muslimin. Ya, karena kondisi-kondisi tadi, Ibu sekalian. Maka jika ada kemampuan lakukanlah, sebab itu jihad tanpa peperangan, dan itu Masya Allah ya, ibadah yang luar biasa. Sehingga kata Rasulullah, tidak ada balasan bagi yang haji kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terlahir, mereka akan suci bagaikan bayi yang baru lahir. Dibersihkan semua dosa-dosanya, Ibu sekalian. Dibersihkan. Makanya kenapa bulan Muharram itu dipilih Umar sebagai bulan pertama Islam. Bukan Nabi yang tentukan, Bu. Allah cuma menetapkan 4 bulan haram, tapi manakah bulan pertama dalam Islam enggak ditentukan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang menentukannya? Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya dari sini kita jawab, Ibu sekalian, doa awal dan akhir tahun itu Nabi tidak pernah lakukan. Nabi tidak pernah baca. Sebab andaikan Nabi menetapkan doa awal dan akhir tahun, Umar tidak akan berikhtiar, tidak akan berijtihad menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama Islam. Sebab Nabi sudah baca doa awal tahun, berarti itulah yang dijadikan sebagai bulan pertama Islam. Tapi karena Nabi tidak pernah baca, maka Umar berijtihad. Salah satu ijtihadnya Umar, kenapa bulan Muharram bulan pertama Islam, adalah karena bulan Zulhijjah ini adalah bulan haji. Mereka yang beribadah haji disucikan Allah dari dosa, sehingga dia bagaikan bayi yang baru lahir. Sedangkan kaum muslimin yang tidak berhaji disucikan Allah dengan puasa Arafah, dan disucikan Allah dengan berkurban. Dosa-dosanya digugurkan Allah juga sebanyak bulu hewan kurbannya, Ibu sekalian. Ya. Nah, akhirnya bulan Zulhijjah menjadi bulan pengguguran dosa. Makanya kata Umar, bulan Muharram menjadi bulan lembaran baru kehidupan bagi seorang muslim. Bulan lembaran baru. Makanya di salah satu ijtihadnya adalah bulan Muharram sebagai bulan pertama Islam adalah karena dia menjadi bulan lembaran baru kehidupan bagi seorang muslim. Sebab yang berhaji digugurkan dosanya, yang tidak berhaji pun digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Arafah dan syariat kurban. Dan kemudian, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang lainnya yang disunnahkan adalah takbir mutlak. Ya, takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak, Ibu sekalian? Disunnahkan takbir mutlak dari tanggal 1 Zulhijjah. Ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya, itu disunnahkan takbir mutlak. Apa maksudnya takbir mutlak? Ya, takbir mutlak itu di mana-mana aja kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dalam keadaan apapun, sambil berkendaraan, sambil masak, itu namanya takbir mutlak, sebanyak-banyaknya. Takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu dari tanggal 1 Zulhijjah disunnahkan. Takbir mutlak di mana aja. Namanya mutlak, tidak terikat. Nah, nanti, Ibu sekalian, dimulai takbir muqayyad.
Nah, takbir muqayyad ibu sekalian dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh. Dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da sholat subuh, ya, di semua 5 waktu sholat, di semua 5 waktu sholat sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar, sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Itu namanya muqayyad. Jadi muqayyad dilakukan ba'da sholat fardu. Mulai dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh, kemudian zuhur, asar, terus sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Nah, itulah terakhir kita takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad, kalau mutlak tadi bebas, tempatnya di mana aja silakan. Ya, tapi kalau takbir muqayyad waktunya setelah sholat fardu. Ya, diulang 3 kali, 6 kali, 7 kali, silakan. Minimal 3 kali kita ulang. Ya, kita ulang setelah sholat fardu ibu sekalian. Sehingga itulah zikir terbaik di 10 hari pertama Zulhijjah. Memperbanyak kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Perbanyak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu kita perbanyak ibu sekalian. Itulah zikir terbaiknya kita itu di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan zikir juga termasuk amal soleh. Sehingga kalau kita lakukan ibu sekalian, pahalanya 2 sekaligus. Pahala mengamalkan zikir mutlak dan zikir muqayyad, dan juga mendapatkan pahala beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, kemudian ibu sekalian, amalan yang terakhir yang disunnahkan adalah kurban. Ibadah kurban yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Mulai dari waktu duha setelah sholat id, setelah sholat sunnah Idul Adha. Tapi kalau seperti kondisi Covid kemarin ibu sekalian, tidak boleh kita sholat di lapangan, masing-masing di rumah. Ya, nah itu nanti waktunya adalah waktu duha. Diperkirakan waktu duha ya sekitar jam-jam 7, jam 8. Nah itu sudah mulai itu. Waktu duha biasanya waktu terbaiknya itu ketika unta itu sudah mulai kepanasan, yaitu sekitar jam 8-an. Nah itulah artinya kalau kemudian kaum muslimin tidak berkumpul di lapangan untuk melakukan sholat id, maka nanti diperkirakan jam 8 kita semua sudah boleh melakukan kurban. Ya, sudah boleh melakukan kurban. Nah ibu sekalian, kalau ada yang bertanya kapan waktu terbaik kurban? Waktu terbaik kurban tanggal 10 ibu sekalian. Karena berkurban itu termasuk amal soleh, dan ada keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi usahakan kurbannya di tanggal 10, atau serahkanlah kurbannya kepada panitia kurban sebelum tanggal 10 supaya diniatkan disembelih di tanggal 10. Tapi kalau ternyata kurban di suatu masjid banyak ibu sekalian dan kita serahkan pengelolanya kepada masjid, lalu masjid membuat daftar antrian dan kita kenanya tanggal 11, tanggal 12, tapi kurban kita sudah masuk sebelum tanggal 10 atau di tanggal 10 sudah masuk kurban kita ke panitia, insya Allah niatnya kita sudah mendapatkan pahala kurban kita disembelih di tanggal 10. Walaupun karena antriannya akhirnya di tanggal 11, 12. Kurban boleh di malam hari ibu sekalian. Kurban boleh di malam hari. Boleh pagi hari, boleh siang hari, sore hari, dan malam hari boleh. Tapi pilihlah waktu di mana kurban kita itu bisa disaksikan banyak orang. Ya, disunnahkan untuk kemudian berkurban dikala banyak orang berkumpul. Maka boleh di malam hari silakan, boleh di pagi hari, siang hari, tapi sunnahnya adalah berkurbanlah di waktu kaum muslimin banyak berkumpul ketika berkurban. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang tidak lupa tadi kami sebutkan juga adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, melaksanakan sholat Idul Adha, berkumpul dengan kaum muslimin, menjalankan sholat sunat Idul Adha,
Dan bagi wanita-wanita yang berhalangan tetap disunnahkan untuk berkumpul di lapangan mendengarkan khutbah. Bagi wanita yang haid berniat di tanggal 9 Zulhijjah atau di puasa Arafah, berniat, ya Allah, sekiranya saya tidak sedang dalam keadaan haid, saya akan berpuasa, maka insya Allah meskipun dalam keadaan haid tetap mendapatkan pahala puasa Arafah dengan niatnya. Ya, dengan niatnya dia niatkan, ya Allah, sekiranya saya tidak sedang dalam keadaan datang bulan, saya akan berpuasa. Karena puasa Arafah nggak bisa dikoda, Bu, nggak bisa dikoda. Ya, berhalangan puasa Arafah, saya koda deh nanti, nggak bisa. Ya, jadi sekalian niatkan saja. Niatkan bahwa insya Allah kalau saya tidak sedang haid, saya akan berpuasa Arafah. Maka akhirnya tetap mendapatkan pahala puasa Arafah. Adapun takbir boleh dilakukan dalam keadaan haid. Sebab larangan bagi wanita haid hanyalah larangan untuk sholat dan larangan untuk berpuasa. Adapun kemudian berwudu dibolehkan. Wanita boleh tetap wudu. Apalagi kalau kemudian dia mengatakan saya kalau dalam keadaan wudu lebih fresh baca Quran, maka sebaiknya dia berwudu. Tapi kalau kemudian muslimah tidak berwudu dalam kondisi haid juga nggak apa-apa. Tetapi hukum asalnya dia boleh berwudu setiap kali mau melakukan ibadah. Misalnya dia pengen baca Quran, dia berwudu, itu boleh. Ya, boleh. Tapi kalau dia mendapati dirinya, kalau saya berwudu itu semakin semangat baca Quran, maka wudunya yang hukumnya mubah boleh baginya itu menjadi sunnah karena dia mendapati dengan setelah berwudu itu semakin semangat dia baca Quran. Dan itu masuk dalam kaidah ma la yatimu as-sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Kalau ada suatu wasilah yang hukumnya mubah dan wasilah itu menjadi sebab terlaksananya dengan baik amalan sunnah, maka yang mubah tadi berubah status menjadi sunnah. Gitu. Jelas, Ibu? Tidur hukumnya mubah, tapi begitu kita niatkan tidur untuk mudah qiyamul lail, tidur siang diniatkan untuk mudah qiyamul lail, maka tidur siangnya kita menjadi ibadah karena niatnya. Tapi kalau cuma karena lelah pengen tidur, ya udah tidur aja, hukumnya mubah, nggak dapat pahala. Tapi begitu saya mau tidur siang karena saya niatkan untuk qiyamul lail mudah, karena dia mendapati dirinya kalau dia tidur siang selalu mudah qiyamul lail. Maka akhirnya dia agendakan tidur siang karena supaya mudah qiyamul lail. Tidur siangnya dapat ibadah, nilainya sunnah, karena menjadi wasilah kemudahan menjalankan suatu ibadah sunnah. Jadi sesuatu yang hukum asalnya mubah itu bisa menjadi wasilah terlaksananya kebaikan, maka yang mubah bisa berubah status menjadi sunnah. Bahkan bisa menjadi wajib kalau dengan yang mubah tadi menjadi sempurna pelaksanaan yang wajib. Tetapi yang mubah juga bisa menjadi sebab makruh dan haram. Kalau kemudian menjadi wasilah untuk terlaksananya yang haram. Contoh misalnya handphone, Ibu sekalian. Ini mubah hukumnya kita pegang HP. Tapi kalau dengan sebab HP sering ditonton film-film porno bagi anak-anak remaja dan itu menjadi dosa, maka keberadaan HP di tangannya haram. Apabila orang tuanya tahu anak itu selalu nonton film-film porno, maka wajib orang tuanya mengambil HP itu dan menahannya. Kenapa? Karena anaknya sudah menyalahgunakannya. Apabila dia biarkan, orang tuanya ikut berdosa, sebab dia punya power menghentikan anaknya, tapi dia membiarkan anaknya. Dia tahu anaknya suka tontonan-tontonan yang buruk, yang fahisyah, tapi dia membiarkannya, maka anaknya berdosa. Keberadaan HP di tangannya menjadi haram juga hukumnya. Dan orang tuanya juga berdosa karena dia mampu untuk mengambil HP itu, mampu untuk menghentikan pembelian kotanya, tapi dia malah membiarkannya. Gitu. Jelas, Ibu sekalian? Baik, kami persilakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan seputar amalan-amalan sunnah, baik silakan, Ibu. Baik. Nah, Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah ada petunjuknya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis. Hanya saja memang membutuhkan kelapangan kita sebagai kaum muslimin untuk mengikuti itu. Ya, cuma memang seringkali karena kita merasa ada massa, ada kekuatan, dan kemudian kurang membaca atau kurang mengikuti petunjuk, pada akhirnya kemudian kita membuat sesuatu yang
yang berbeda lagi, walaupun juga punya dasar sebenarnya, punya dasar juga, nggak salah. Karena kan sebenarnya perbedaannya itu ada dengan hisab, ada dengan ru'yah. Ada dengan hisab, ada dengan ru'yah. Dasarnya kuat, sama-sama dasarnya ada, dan saya juga sudah buat tulisan tentang hal itu. Cuman walaupun kemudian ada dasar masing-masing, amrul khalifah yarfal ikhtilaf, harusnya keputusan hukumah itu menyatukan perbedaan. Itu kaidahnya para ulama, amrul khalifah yarfaul ikhtilaf. Keputusan hukumah pemerintah itu harus menyatukan perbedaan. Kenapa? Karena yang diikuti nanti oleh mayoritas kaum muslimin adalah keputusan pemerintah. Dan Nabi menyabdakan dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan para ulama mensahihkan hadis tersebut, sebagian ulama menghasankan hadis tersebut. Nabi mengatakan, saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tadahun. Dalam kaitannya dengan kurban, kata Rasulullah, hari berkurbannya kalian, yaitu hari berlebarannya kalian, adalah hari kaum muslimin berkurban. Hari kaum muslimin berkurban. Nah, ini difahami oleh para ulama, hari kaum muslimin berkurban itu adalah hari mayoritas kaum muslimin berkurban di negeri kalian. Kenapa ibu sekalian? Sebab adanya perbedaan matla. Perbedaan matla menjadikan terjadinya perbedaan waktu, sehingga kita harus berpatokan pada matla kita masing-masing, di negeri kita masing-masing. Perbedaan matla menjadikan perbedaan waktu, sehingga kita harus berlapang dada dengan perbedaan itu, karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibu sekalian, kita misalnya sedang berpuasa, kita baru jam 5 di daerah Sulawesi sudah berbuka ibu. Jangan jadikan patokan di sana. Saya mau berbuka sekarang nih, kita baru jam 5. Kenapa? Udah berbuka di daerah Sulawesi. Gak bisa ibu sekalian, sebab di sana matlaknya begitu. Ya, kita lebih mundur 1 jam, di sana lebih cepat sejam. Ya. Kalau di Malaysia kalau nggak salah 1,5 jaman malah. Di daerah mana itu? Ternate saya pernah ke sana. Ya 2,5 jam atau 3 jam, saya lupa persisnya jaraknya ibu sekalian. Nah, jadi karena itulah kemudian hendaknya kita berlapang dada dengan perbedaan ini. Nggak bisa kita paksakan di sana sudah berlebaran, kok kita di sini masih berpuasa 9 Zulhijjah. Ya nggak ada masalah ibu sekalian, sebab itulah petunjuknya. Begitulah petunjuknya. Cuma nanti yang khilaf di kalangan ulama, adalah bagaimana dengan puasa Arafah. Nah gitu. Nah di situ. Nah khilafnya ibu sekalian begini. Wasatnya, jalan tengahnya adalah begini. Pertama, ini pendapat yang pertama adalah bahwa puasa Arafah itu dikaitkan dengan wukufnya kaum muslimin di Arafah. Ini pendapat yang pertama. Sebab Nabi mengatakan saumu yaumi Arafah. Nabi mengaitkan puasa dengan hari kaum muslimin berkumpul di Arafah. Maka Rasul mengatakan saumu yaumi Arafah, berpuasa di hari kaum muslimin wukuf di Arafah. Jadi puasa Arafah tidak dikaitkan dengan tanggal. Karena kalau tanggal 9 Zulhijjah ada perbedaan negara masing-masing. Makanya Nabi mengaitkannya dengan kaum muslimin wukuf di Arafah. Misalnya ibu sekalian, kita baru tanggal 8 Zulhijjah, tapi kaum muslimin wukuf di Arafah, kita mendapatkan berita bahwa mereka wukuf di Arafah, kita baru tanggal 8 Zulhijjah. Maka ibu sekalian, kalau kita mengambil pendapat ini, maka tanggal 8 kita berpuasa Arafah. Kalau kita mengambil pendapat ini ya, pendapat pertama ini, kita berniat puasa hari Arafah meskipun kita 8 Zulhijjah, dan tanggal 9 Zulhijjah kita boleh berpuasa lagi berdasarkan keumuman hadis tadi. Ya bolehnya berpuasa 9 hari di 10 hari pertama Zulhijjah. Ya bolehnya berpuasa 9 hari di 10 hari pertama Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sehingga di negeri kita tanggal 9 Zulhijjah boleh kita berpuasa lagi. Jadi kita berpuasa di negeri kita ini 8-9. 8-nya karena kaum muslimin wukuf di Arafah, itu yang kita niatkan sebagai puasa Arafah. Dan tanggal 9 di negeri kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Sebagai keumuman hadis tadi. Ini pendapat yang pertama ibu sekalian.
Pendapat yang kedua adalah berpuasa tetap di negeri kita tanggal 8 Zulhijjah. Niatnya tetap niat puasa. Dan tanggal 9 Zulhijjah di negeri kita, walaupun di sana sudah lebaran, di Mekah sudah lebaran, mana sudah lebaran, kita tanggal 9 Zulhijjah kita niatkan puasa Arafah. Kenapa? Karena pendapat yang kedua mengaitkan Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun tidak disebut Arafah, tidak pernah terjadi wukuf di Arafah itu di tanggal selain tanggal 9 Zulhijjah di negeri setempat. Ya. Sehingga dia dikaitkan dengan tanggal. Ya, dikaitkan dengan tanggal. Sehingga seseorang yang mungkin hanya berpuasa, kemampuan berpuasa ini 1 hari saja, maka dia pilih puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Kalau dia mengambil pendapat yang kedua ini. Kalau dia hanya mampu berpuasa 1 hari tapi dia mengambil pendapat pertama, maka dia berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 9 dia tidak berpuasa lagi. Kalau kemampuannya cuma 1 hari aja berpuasa dari 9 hari. Tapi kalau dia mengambil pendapat yang kedua, dia berpuasa di tanggal 9. Ya, kalau dia mengambil pendapat yang kedua. Dan ibu sekalian, pendapat wasat, ya, pendapat pertengahan adalah berpuasalah di tanggal 8, 9, sudah titik. Puasa aja ibu sekalian. Niatkan saja mana yang benar, karena Allah bilang begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kita dengan apa yang kita tidak tahu ibu sekalian. Ini diantara urusan yang gaib. Kita nggak tahu, yang benar adalah Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Sebab masing-masing ulama berijtihad. Artinya dengan ijtihadnya ulama ini nggak bisa kita salahkan. Kalau ulama yang pertama berijtihad dan benar, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau salah 1 pahala. Yang kedua juga demikian. Dia berijtihadnya kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah juga tidak berdosa, bahkan dapat 1 pahala. Kita mengikuti salah satu pendapat tadi karena dasarnya ada, kuat juga pandangannya. Kita juga kalaupun salah tidak berdosa, tapi kita mendapatkan pahala puasa Arafah karena niat kita. Seorang yang tidak berpuasa saja karena haid ibu sekalian tetap dapat pahala puasa Arafah karena niatnya. Apalagi yang kita benar-benar berpuasa hanya karena kita tidak tahu. Maka pertama adalah Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bebani kita dengan apa yang kita tidak punya kemampuan untuk memastikan mana yang benar dari 2 pendapat tersebut. Kita nggak tahu mana yang paling benar, karena semuanya benar. Yang kedua ibu sekalian, Allah mengatakan Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Allah memaafkan kesalahan kita kalaupun kita ternyata salah di dalam mengambil pendapat. Allah maafkan kesalahan itu. Karena apa? Allah Ghafurur Rahim. Allah memaafkan kesalahan kita dan Allah merahmati kita dengan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bentuk apa? Kekurangan kita diampunkan Allah dan amal soleh kita dijadikan Allah sempurna karena niat kita. Ya. Dan kemudian yang ketiga Allah mengatakan di surat Al-Hajj ayat yang ke-78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kalian dalam urusan agama ini sulit. Makanya enggak usah nanti kita melempar kesalahan ibu sekalian. Kita tanggal 9 Zulhijjah nih, kita ambil pendapat pertama, kita ikut puasa Arafah. Akhirnya kita di tanggal 9 mengumumkan siapa yang berpuasa hari ini maka puasanya tidak sah, batal karena kaum muslimin sudah melakukan lebaran. Ya, di tempat yang lain. Gak boleh ibu sekalian. Kita yang salah dan keliru sebab tidak mengikuti petunjuk. Apa petunjuknya? Dalam riwayat Imam Muslim, Ibnu Umar, dan Ibnu Umar dikenal sebagai ulamanya sahabat yang sangat faqih dalam ilmu fikih. Ibnu Umar berkata, taro an-nas al-hilal. Manusia itu keluar mencari hilal. Hilal Ramadan, hilal Syawal dan hilal Zulhijjah. Itu disinilah 3 bulan inilah memang kita pakai hilal. Adapun bulan yang lain pakai hisab, dibolehkan. Nah, ibu sekalian, kata Ibnu Umar, taro an-nas al-hilal. Manusia keluar untuk mencari hilal. Fa inni ra'aituhu, kata Ibnu Umar, aku lihat hilal itu. Tapi orang lain tidak ada yang lihat. Tak satu pun yang lihat kecuali aku. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Kata beliau, aku tidak umumkan kepada orang-orang apa yang aku lihat. Aku diam. Tapi yang aku lakukan adalah fazahabtu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku segera mendatangi Nabi, lalu fa akhbartuhu, lalu aku beritakan kepada Nabi, inni ra'aituhu. Aku telah lihat hilal ya Rasulullah. Dan Rasulullah karena kefakihanku atau karena keilmuanku, beliau membenarkan apa yang kulihat.
Maka kata Rasulullah, kalau begitu aku menetapkan besok adalah puasa kalau itu adalah hilal Ramadan, atau besok adalah 1 Zulhijjah kalau itu adalah Zulhijjah, atau besok adalah Syawal kalau itu adalah hilal Syawal. Maka yang mengumumkan kepada manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kemudian para petugas ruqyah yang mengumumkan, bukan. Mereka tugasnya melihat, memantau dengan keilmuan, lalu melaporkan hasilnya. Lalu yang membuat keputusan resmi adalah hukumah, pemerintah. Itu petunjuknya Ibu sekalian, sehingga tidak terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ada pendapat yang bagus kita ikuti, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Imam Syafi'i berkata begini Ibu sekalian. Kata Imam Syafi'i, bagi sesiapa yang sudah melihat ru'ya dan dia yakin dengan keilmuannya itu ru'ya, itu hilal, apakah hilal Ramadan ataukah hilal Syawal ataukah hilal Zulhijjah, maka kata Imam Syafi'i dia wajib mengikuti hasil hilalnya, tapi dia tidak boleh mengumumkan kepada masyarakat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Misalnya dia lihat hilal Ramadan, tapi ternyata hukumah menetapkan yang berbeda. Maka menurut Imam Syafi'i, orang tersebut atau tim itu mereka wajib untuk mengikuti hasil hilalnya, tapi tidak boleh mengumumkan kepada umat yang akan menimbulkan fitnah, karena keputusan dia berbeda dengan keputusan hukumah. Ini pendapat Imam Syafi'i Ibu sekalian. Jadi tetap dia wajib untuk mengikuti hasil ru'yanya kalau itu dia yakini dengan ilmunya bahwa itu benar-benar hilal yang dia lihat. Tapi dia tidak boleh mengumumkan kepada masyarakat kalau berseberangan atau bertentangan dengan keputusan pemerintah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Ahmad, bahwa meskipun dia sangat yakin itu hilal, tapi apabila kesaksiannya ditolak oleh hukumah, tidak diterima oleh hukumah, kata Imam Ahmad dia wajib ikuti pemerintah. Wajib ikuti pemerintah berdasarkan ayat. Ayatnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a, Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Nah, jadi Ibu sekalian, menjaga persatuan kaum muslimin hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun sholat Id, puasa, Arafah itu sunnah. Sementara menjaga yang wajib itu lebih utama karena dia persatuan kaum muslimin. Sehingga Ibu sekalian, kalau saya pribadi, apabila kaum muslimin wukuf di Arafah sedangkan kita baru tanggal 8, ya kalau saya pribadi memang berniat puasanya 9 hari. Sehingga dari tanggal 1 saya berniat puasa. Kalau kemudian kaum muslimin wukuf di Arafah, saya berniat untuk berpuasa Arafah di hari itu. Tapi di tanggal 9 saya tetap berpuasa lagi Ibu sekalian. Dan akhirnya saya berlebaran sesuai dengan pengumuman resmi pemerintah. Karena kita awam Ibu sekalian, ya kita ikuti aja apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sebab pemerintah juga menetapkan melibatkan ormas-ormas Islam, ya ormas-ormas dakwah. Kemarin Ibu sekalian Idul Adha, ya kita takutkan adalah kalau ormas-ormas itu sudah pada besar semua dan masing-masing merasa sudah punya power, punya massa yang banyak, itu bisa menetapkan sendiri-sendiri Ibu sekalian. Buktinya di Idul Fitri kemarin di Indonesia ini ada 7 hari lebaran. 7 hari lebaran Ibu sekalian. Ya. Coba bayangkan, di Indonesia 7 hari lebaran, bukan 2 hari, 7 hari. 7 hari. Ya, kenapa? Masing-masing punya massa. Masing-masing merasa bisa berijtihad dengan keilmuannya masing-masing. Nah, itulah pentingnya kita menjaga persatuan supaya tidak terpecah belah kaum muslimin. Ya, kalau semua diluaskan, dibolehkan, nah akhirnya masing-masing yang sudah merasa ada masanya, ada powernya, ada kekuatan, ya udah mereka menetapkan juga nantinya. Bisa bukan 7 hari Bu, bisa lebih daripada itu. Karena ada yang mereka ormas besar, ya, ormas Islam besar, mereka ingkarus sunnah Bu. Mereka merujuk kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada hadis. Jadi mereka hanya merujuk kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada hadis. Jadi hadis itu mereka abaikan semua. Mereka tidak mau berpegang hadis. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Itu namanya ingkarus sunnah. Jelasin ajaran sesat.
Akhirnya ayat ditafsirkan menurut dia, menurut mereka, menurut ulamanya, tidak merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Quran itu selain ditafsirkan Al-Quran bil Quran, penafsiran Quran dengan Quran, Al-Quran juga ditafsirkan dengan hadis. Ya, Al-Quran juga ditafsirkan dengan hadis. Nah, kalau mereka tidak berpegang kepada hadis, akhirnya mereka akan menafsirkan sendiri, Bu, dengan logika-logika mereka. Ya, di Makassar atau di Sulawesi ada jamaah apa namanya itu ya, yang mereka 3 hari 4 hari sebelumnya, sebelum kita berpuasa 4 hari mereka sudah berpuasa memang, Bu. Jadi kemudian kita berlebaran 4 hari sebelumnya mereka sudah lebaran. Jadi Indonesia ini ada 7 hari lebaran. Dan sempat saya share 7 hari lebaran di Indonesia. Ya, hari-harinya masing-masing dan ormas-ormas pelaksananya. Dan kita takutkan ke depan bisa lebih daripada itu. Ya. Maka disinilah kita berlapang dada, ikut saja apa yang menjadi keputusan hukumah pemerintah supaya tercipta persatuan kaum muslimin. Apatah lagi para ulama juga sudah berbicara tentang persoalan ini, dan jumhur ulama berbicara yang lebih utama kita jaga persatuan, itu yang lebih utama, yang lebih penting. Baik, Allahu a'lam bissawab. Ada yang lain, Ibu? Ya. Ya. Baik, untuk Idul Fitri, Idul Adha, seutama-utama sholat itu adalah di musola. Musola itu yang dijadikan tempat sholat, ya, yaitu lapangan, bukan masjid, musola. Nah, bedanya kita, musola di kita itu sebenarnya di dalam bahasa Arab, dalam Islam namanya masjid. Cuman masjid nanti itu ada masjid yang hanya dipakai sholat 5 waktu, ada masjid jami. Masjid jami itu dipakai sholat Jumat. Jadi di kita yang tidak dipakai sholat Jumat disebutnya musola, padahal masjid juga. Yang disebut musola itu yang hukum asalnya bukan dipakai sholat, tetapi kemudian dijadikan tempat sholat, disebutlah musola. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Idul Fitri, Idul Adha, beliau mengatakan musola, sehingga musola adalah lapangan yang luas atau tempat yang luas untuk berkumpul kaum muslimin. Sebab di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha ada simbol persatuan. Ya, ada simbol persatuan. Dan kalau wanita juga disuruh datang kumpul di musola, karena ada simbol persatuan tadi. Ada simbol persatuan, sehingga yang lebih utama adalah sholat di lapangan. Itu yang lebih utama untuk Idul Fitri dan Idul Adha, gitu. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, misalnya hujan, maka barulah kemudian sholat di masjid. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, jika memungkinkan lebih utama di lapangan. Itu yang lebih utama. Tapi tidak salah di masjid, nggak salah. Di masjid boleh, di lapangan boleh. Tetapi yang paling utama adalah di lapangan dan berkumpul banyak kaum muslimin. Itu yang paling utama. Allahu a'lam. Sehingga yang harusnya terjadi, beberapa masjid itu menjadi panitia bersama untuk memilih lapangan yang luas sehingga jamaah bisa dikerahkan semua di sana. Nah, gitu, itu yang benar. Allahu a'lam. Ada yang lain, Ibu? Cukup ya? Baik, Ibu sekalian, kalau cukup mari kita sempurnakan majelis kita dengan berdoa kepada Allah. Mari kita tengadahkan tangan kita ke langit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan pimpin atau pandu doa dengan bahasa Arab untuk keluasan dan kedalaman makna. Mari kita awali doa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
waslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiraha, wa khaira a'malina khawatimaha, wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghairu muhsin wala fadhi. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauta fil iman wal islam. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar wal afwal indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus Pak Ustaz, bisa hadir. Iya, terima kasih.